Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih dalam pembelajaran tentang matriks. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian pengurangan pada matriks. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan pengoperasian pada penjumlahan, tapi untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang perkalian matriks dengan bilangan real. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian antara K dan matriks A berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen pada matriks A dengan bilangan K atau bilangan real. Misalkan di sini kita punya matriks A dengan elemen A, B, C, dan D. Matriks A ini akan kita kalikan dengan K. Jadi K dikali A sama dengan K. K-nya ditulis dulu di sini, kemudian matriks A kita pindah ke sini, A, B, C, dan D. Untuk mengalihkan antara K dengan matriks A ini, kita akan mengalihkan masing-masing elemen dari matriks A dengan K atau bilangan real yang kita sebutkan tadi. Jadi K kita kalikan A, di sini kita tulis K A, kemudian K kita kalikan dengan B, kita tulis KB di sini. Kemudian K dikalikan elemen C menjadi KC. K dikalikan elemen D menjadi KD. Seperti ini. Contoh soal, kita di sini punya soal diketahui matriks K sama dengan 5, 6, 1, dan 3, kemudian matriks L dengan elemen 1, 2, 5, dan 3. Jika M sama dengan 2K kurangi L transpose, maka matriks M adalah, jadi kita di sini mencari M. M sama dengan 2 kali K dikurangi L transpose. Kita tulis dulu bilangan realnya 2. Kita tulis matriks A dengan anggota 5, 6, 1, dan 3 dikurangi L transpose. Ini di sini ada matriks L, itu elemennya ada 1, 2, 5, dan 3. Kemudian kita transposkan. Kalian masih ingat transpose itu apa? Nah, jadi transpose adalah perpindahan posisi pada matriks di mana yang sebelumnya itu adalah barisan pada matriks dirubah menjadi kolom pada matriks. Jadi 1, 2 ini adalah barisan pertama, 5 dan 3 ini barisan kedua, kita ubah menjadi kolom. Jadi yang 1, 2 yang semula adalah barisan pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Kita tulis 1, 2. Kemudian yang baris kedua ada 5 dan 3, kita jadikan kolom kedua 5 dan 3 seperti ini. Oke, jadi kita kalikan seperti tadi. Jadi bilangan real 2 ini langsung kita kalikan pada elemen matriks K di sini. Jadi 2 dikalikan 5, kita tulis ini 2 kali 5. Kemudian 2 dikalikan 6, 2 dikali 1, dan 3, 2 dikali 3. Dikurangi dengan matriks 1, 5, 2, dan 3. Ini kita hitung perkalian yang ada. 2 dikali 5 10, 2 dikali 6 12, 2 dikali 1 2, dan 2 kali 3 adalah 6. Ini kita kurangkan dengan matriks 1, 5, 2, dan 3 nih. Kita kurangkan. Masih ingat, untuk operasi pengurangan pada matriks kita hanya bisa mengurangkan elemen dengan letak atau posisi yang sama. Jadi 10 kita kurangi 1, 10 kurangi 1 9, 12 dikurangi 5 7, 2 dikurangi 2 0, 6 dikurangi 3 3. Oke, selesai. Kemudian sekarang kita akan mempelajari pengoperasian perkalian pada matriks dengan matriks. Jadi syarat dua matriks
ini bisa dikalikan. Misalkan kita punya matriks A dan matriks B, ini bisa dikalikan jika jumlah kolom dari matriks A ini sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka hasil perkaliannya akan memiliki ordo baris A dikali kolom B. Misalkan kita punya matriks A dengan ordo M dikali P. Kemudian kita kalikan dengan matriks B dengan ordo P kali N, maka nanti hasilnya akan menjadi matriks C dengan ordo M kali N. Itu. Jadi hasil perkaliannya ini akan memiliki ordo baris A dikali kolom B. Jadi M kali N seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh soal. Misalkan kita punya matriks A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua kita punya matriks B dengan elemen 5, 6, 7, dan 8. Ini kita di sini akan mengalihkan antara matriks A dengan matriks B. Oke, kita tulis dulu anggota atau elemen dari matriks A. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian matriks B kita punya 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita akan mengalihkan baris pertama pada matriks pertama atau matriks A di sini kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks yang kedua atau matriks B. Jadi ini akan kita kalikan. Oke, kita tulis 1 kita kalikan dengan 5, kemudian kita tambahkan dengan 2 dikalikan 7. Untuk yang kedua, untuk menghasilkan baris pertama pada kolom kedua, jadi untuk menghasilkan elemen yang berada di bagian sini, untuk menghasilkan baris pertama kolom kedua, kita mengalihkan baris pertama pada matriks pertama atau matriks A dengan kolom kedua. Jika tadi kan kita mengalihkan dengan kolom pertama, maka sekarang kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B ini. Jadi baris pertama matriks A kita kalikan dengan kolom kedua matriks B. Kita tulis di sini 1 kita kalikan 6, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali 8. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama berarti berada di sini. Kita bisa mengalihkan baris yang kedua pada matriks yang A atau matriks yang pertama, baris kedua ini dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi kita kalikan ini baris kedua pada matriks pertama, kita kalikan dengan kolom pertama matriks kedua. 3 kali 5 kita jumlahkan dengan 4 dikali 7. Untuk menghasilkan elemen yang terakhir ini, elemen di baris kedua kolom kedua, kita akan mengalihkan baris kedua matriks A, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Ini kita kalikan. Oke, kita tulis di sini 3 dikali 6 kita jumlahkan dengan 4 dikali 8. Udah. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung perkaliannya. Oke. 1 dikali 5 ditambah dengan 2 kali 7 14. Kemudian 1 dikali 6 ditambah dengan 2 dikali 8 16.
Kemudian 3 dikali 5, 15, ditambah 4 kali 7, 28. Kemudian untuk elemen yang terakhir 3 kali 6 itu 18, ditambah dengan 4 kali 8 itu 32. Oke. Kemudian kita jumlahkan masing-masing elemen ini. Nah, dengan 5 ditambah 14 kita tulis 19, 6 ditambah 16 ada 22, kemudian 15 ditambah dengan 28 kita punya 43, 18 ditambah 32, 50. Oke, seperti ini selesai. Oke. Inti dari perkalian pada matriks ini itu mempunyai syarat, yaitu dua matriks. Misalkan kita matriks A dan B itu bisa dikalikan jika kolom A atau jumlah kolom A ini sama dengan jumlah baris B. Maka hasil perkaliannya nanti akan memiliki ordo baris A dikali kolom B. Seperti itu. Demikian tadi pembahasan kita mengenai perkalian pada matriks. Oke, mudah dipahami kan? Ya, tentu itu materi yang sangat mudah untuk dipelajari. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa jalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.